warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan teori pembangunan. Semoga kita semua sehat-sehat ya, insya Allah. Baiklah, untuk memulai perkuliahan, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu berharap kita semua sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, dan jangan lupa jaga kesehatan kalau keluar, ikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID. Oke, baiklah, Ibu lanjutkan materi kita yang lalu. Pada materi yang lalu kita telah mempelajari apa itu arti pembangunan ya, atau mengapa suatu negara itu harus melakukan pembangunan ya. Pembangunan seperti yang kita kembangkan kemarin, pembangunan itu dilakukan harus untuk melakukan perbaikan, baik perbaikan fisik maupun perbaikan rohani ya. Fisik yang kita maksud di sini adalah berupa pembangunan yang bisa kita lihat ya, infrastruktur, teknologi, kebudayaan, temuan-temuan baru, atau yang lain-lain. Sedangkan manusia adalah perbaikan terhadap diri kita, lahir, batin, jasmani, dan rohani ya. Jadi bukan hanya lahir, tapi batin juga. Bukan hanya sehat ya, secara jasmani, tapi rohani juga sehat. Hati kita juga harus sehat ya. Karena apa? Karena manusia yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat, yang juga memiliki ilmu pengetahuan, itu akan lebih dapat mempertanggungjawabkan perilaku dia atau perbuatan dia ya. Jadi manusia itu harus memiliki jasmani, rohani yang sehat, kemudian ilmu pengetahuan, dan daya kreativitas dan inovasi. Manusia-manusia seperti itulah yang kita harapkan lahir dari suatu pembangunan. Namun tidak berhenti di situ saja. Kenapa? Karena manusia yang kita bangun itu juga manusia yang harus dia percaya pada Tuhan alam semesta, bukan manusia-manusia yang tidak percaya pada Tuhan ya, atau kalau kita sering sebut ateis ya, ateis atau komunis gitu ya. Jadi manusia memiliki akhlak yang baik yang memadukan antara akal, hati dalam mengambil keputusan ya, akal atau hati dalam mengambil keputusan. Sehingga tiap keputusan yang dia lakukan itu akan berorientasi kepada kepentingan orang banyak. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu ketika kita memiliki suatu kedudukan, kemudian kita melakukan sesuatu itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan kelompok kita. Jadi nanti ketika anak-anak jadi pejabat ya, atau orang penting yang memiliki kebijakan untuk melakukan suatu pembangunan, tadinya berasal dari partai atau kelompok apa, ketika menduduki suatu jabatan maka lepaskanlah pakaian itu ya, lepaskanlah pakaian itu, mulailah berpikir orientasi untuk seluruh masyarakat ya, untuk seluruh warga negara. Jadi jangan hanya untuk kita pribadi atau kelompok kita, tidak boleh seperti itu ya. Dan itu masih banyak kita lihat, mungkin anak-anak melihat hal seperti itu ya kan, dia tidak bisa melepaskan baju partainya ya, dia tidak bisa melepaskan baju kelompoknya gitu ya. Paling tidak diminimalisasi sekecil mungkin ya, 0, sekian persen. Jadi Ibu juga mau menjelaskan ketika dilaksanakan pembangunan, kalau ada terjadi tambah orang miskin ya, bertambahnya miskin atau dimiskinkan, atau akhlak orang di sekitarnya menjadi buruk atau demoralisasi ya, atau ya moral-moral yang tidak sesuai dengan Pancasila ya, Pancasila, maka dapat dikatakan pembangunan di situ tidak berhasil ya. Artinya pembangunan itu keluar dari tujuan awalnya. Tujuan awal tadi kan untuk kebaikan, meningkatkan kebajikan, baik secara fisik maupun secara rohani ya. Nah, kemudian pembangunan yang baik juga harus menghasilkan kebudayaan yang arif, melahirkan manusia-manusia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang didasari dengan ilmu ya, pengetahuan ilmu. Jadi bukan
asal-asal gitu ya, melakukan sesuatu, menyatakan sesuatu dengan asal-asal. Nah, kondisi seperti ini akan mengarahkan manusia melakukan pembangunan dan menghasilkan pembangunan yang sehat, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Aduh, maaf ya kalau terganggu gambarnya. Nah, jadi kita memang menginginkan orang-orang itu ya, ketika menduduki jabatan ataupun tidak, apa yang dia lakukan itu dia harus bisa mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ingat, dunia dan akhirat, bukan hanya dunia. Janganlah kejar duniamu, akhirat kamu terlupa ya. Tapi kejarlah akhiratmu hingga dunia kamu ikut. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa itu akan kita pertanggungjawabkan kelak ya kepada Sang Pencipta. Baiklah, kemudian ada 4 model pembangunan yang selama ini dianut oleh beberapa negara. Mungkin hanya 3 ya, tapi Ibu sampaikan 4. Yang pertama yaitu model economic growth ya, atau model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Jadi kan di awal dari pembangunan suatu negara miskin, negara sedang berkembang, itu memang orientasinya adalah untuk pertumbuhan ekonomi ya, untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi yang dia kejar adalah industrialisasi, yang dia kejar adalah pendapatan per kapita. Jadi naik dari tahun ke tahun. Pelajaran yang lalu sudah kita jelaskan ya, bagaimana kriteria atau ukuran negara-negara yang kita anggap maju. Salah satunya adalah ya seperti ini, dia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Itu model yang pertama, dan ini memang kalau negara berkembang dia masih melakukan hal seperti ini, tapi mudah-mudahan kelanjutan makin lama dia akan makin berorientasi yang beda. Nah, kemudian model pembangunan yang kedua yaitu berorientasi pada basic needs ya, atau berorientasi pada kebutuhan dasar atau kesejahteraan ya. Jadi biasanya pembangunan ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan pada model pertama tadi ya, pada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau basic needs dia biasanya langsung menyentuh penduduk yang miskin ya. Jadi sasaran dia adalah penduduk-penduduk yang miskin. Bagaimana agar penduduk yang miskin itu memperoleh kesejahteraan ya. Kemudian akan meningkatkan taraf hidupnya. Jadi perhatian pembangunan ditujukan bagaimana upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduknya, kemudian kesempatan kerja, di bursa kerja itu diperluas ya, kemudian kebutuhan gizi gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang gizinya hanya berapa ribu kalori, 700 kalori, naik menjadi sekian ribu kalori, kemudian biasanya penduduk miskin itu kan rentan ya dengan kekurangan gizi, kemudian kesehatan yang sangat minim gitu ya kan. Jadi basic needs ini dia sasarannya seperti itu ya, memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, menyediakan sarana pendidikan, air bersih maupun perumahan yang layak. Dan ini masih banyak ya, kalau di negara-negara berkembang masih banyak, di Indonesia masih banyak. Apalagi Ibu pernah nyatakan bahwa Februari yang lalu kita dilansir tidak termasuk negara sedang berkembang karena pendapatan per kapita, kalau dilihat dari pendapatan per kapita ya, pendapatan per kapita kan kita turun gitu, tidak sesuai dengan pendapatan per kapita minimal ya negara berkembang. Nah, pertama kali dikenal basic needs ini adalah ketika diadakan konferensi ya oleh ILO, International Labour Organization ya, melakukan World Employment Conference Atonement of Basic Needs pada tahun 1976. Jadi ini diperkenalkan oleh ILO ya, International Labour Organization. Jadi sudah 2 ya. Pertama berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua berorientasi kepada basic needs atau kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ya. Nah, kemudian yang ketiga, model yang ketiga adalah dia berpusat pada manusianya ya, pada manusia sendiri, atau people centered development ya.
pembangunan yang berpusat pada manusia. Kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Kartono ya pada 2008, bahwa pembangunan model ini dimulai dengan peningkatan kualitas keberadaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, persamaan, dan pemberdayaan berkelanjutan. Nah, jadi pembangunan model ini itu dia lebih fokus pada pemberdayaan manusia ya, pemberdayaan kita, sumber daya manusia. Maka katanya kan diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nah, menurut beliau, model pembangunan seperti ini acap sekali disebut dengan upaya pemberdayaan ya, seperti Bu bilang tadi ya. Jadi apa yang ada kapasitas manusia itu harus diberdayakan ya, diberdayakan. Dia berbeda dengan kalau yang tadi kan kita bilang kalau model pertama dia kan berpusat pada industrialisasi, kemudian kalau yang model basic tadi kan pada pelayanan ya, pada kepelayanan. Peranan pemerintah pada model ini hanya sebagai fasilitator ya, fasilitator. Yang diangkat adalah keberdayaan masyarakat. Untuk apa? Kenapa harus keberdayaan masyarakat? Dengan harapan suatu saat ke depannya masyarakat dapat mengantisipasi apabila ada perubahan, jadi tidak terkejut ya. Kita kan sering gitu, tiba-tiba ada perubahan dari satu budaya ke budaya lain, terus kita merasa kaget, shock ya, shock. Jadi diharapkan pada model pembangunan ini itu keberdayaan manusia ditingkatkan, kemudian dari segala apa yang ada dalam diri manusia itu ya, yang positif itu ditingkatkan, sehingga nanti ketika ada perubahan-perubahan, karena perubahan itu kan sesuatu yang tetap ya, perubahan itu sesuatu yang tetap, tidak pernah tidak berubah ya, apapun dia itu harus berubah. Tapi yang kita berharap kalau pembangunan itu dia berubah ke arah yang lebih baik ya, yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Kalau yang buruk namanya bukan perubahan ya, tetapi penghancuran, dan itu tidak baik ya dilakukan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk pada model pembangunan keempat, yaitu model pembangunan kedaerahan. Dari namanya saja ya, model pembangunan kedaerahan, maka pembangunan ini adalah dilaksanakan di daerah ya. Pelaksanaannya adalah pada daerah, kemudian tanggung jawabnya dilakukan oleh satu daerah ya, atau pembangunan di wilayah ya. Kalau kita ada provinsi, ada kabupaten ya, mungkin kok di luar negeri itu ada apa, distrik, region ya. Dan dia disesuaikan dengan kondisi fisik dan non fisik daerah tersebut ya, karena setiap daerah kan berbeda ya, jadi harus disesuaikan. Kalau di Indonesia dulu ada yang namanya Impres ya, ada yang namanya Impres, yaitu bantuan pembangunan oleh pemerintah pusat untuk daerah ya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ya, keserasian pembangunan sektoral dan regional, dan pemerataan pembangunan. Jadi pemerataan pembangunan itu dibantu dengan adanya pembangunan di daerah yang dilakukan secara sektoral ya, secara sektoral. Diharapkan diharapkan pembangunan yang secara nasional itu ditopang oleh pembangunan di daerah masing-masing ya, karena ada dananya ya. Kalau sekarang itu ada namanya dana desa ya, jadi setiap desa itu berbeda ya, dapatnya berbeda ya, tergantung dengan kebutuhan desa tersebut ya, kebutuhan desa tersebut. Nah, ini ada 4 sasaran ya dari pembangunan daerah ini, ada 4 sasarannya. Itu pertama itu pembangunan di bidang komunikasi dan infrastruktur ya. Kemudian yang kedua, pembangunan yang dapat meningkatkan bursa dan tenaga kerja di masa yang akan datang. Jadi pembangunan itu harus dia berorientasi pada penampungan tenaga kerja ya. Jadi melakukan sesuatu, melakukan pembangunan itu misalnya pabrik atau apapun gitu, yang dia mampu menampung tenaga kerja ya, tenaga kerja. Jadi dia kalau istilahnya padat karya ya, padat karya. Kalau sekarang kan kita lihat
semua dilakukan oleh mesin. Jadi kita itu harus apa ya, lebih pintar gitu, harus memang benar-benar mempunyai kemampuan yang mapan ya, keilmuan yang mapan gitu. Karena kalau tidak ya kita bisa apa ya, tertinggal gitu ya di zaman 4.0 ini kan semua hampir dilakukan oleh mesin ya. Kita bisa lihat misalnya kalau di Indonesia ini parkiran ya sudah mulai dengan mesin. Kemudian apalagi eh, apa ya, online ya, belanja-belanja online juga ya. Kemudian kayaknya segala sesuatu sudah mulai dilakukan dengan mesin. Dan kita harus dapat meretas itu ya. Meretas itu artinya kita harus mempunyai kemampuan yang lebih ya, kemampuan yang lebih dari mesin-mesin itu. Kemudian kalau kita belanja minum apa di mana tinggal masukkan duit klub gitu ya kan, sudah, walaupun sering terjadi error ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, jadi pembangunan di daerah ini diharap partisipasi masyarakat setempat itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi mereka lebih peduli ya. Kemudian mereka juga dengan apa ya, dengan ikhlas gitu juga akan melakukan pembangunan di sekitarnya ya, dengan sistem gotong royong ya. Walaupun ada dana ya kan. Jadi manusia-manusia seperti inilah yang diharapkan dari berhasilnya pembangunan ya. Bukan manusia yang individual, manusia yang konsumtif, manusia yang pesimis, atau manusia yang tidak punya keinginan apapun gitu ya. Bukan manusia seperti itu yang diharapkan dari pembangunan. Nah, kemudian setiap pembangunan dilakukan harus menunjang pembangunan tingkat nasional dan provinsi atau wilayah ya. Jadi artinya dia apa ya, seperti komplementer, melengkapi ya, melengkapi apa-apa yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, itu bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Mungkin hanya itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Oke.
Oke, demikian anak-anak, tanya jawab sudah kita laksanakan. Ibu berharap di masa yang akan datang itu semakin banyak ya, semakin banyak yang bertanya, terus kita bisa berdiskusi ya. Artinya kan jawaban itu bukan dari ibu ya, bukan hanya dari ibu gitu, karena kita semua kan mempunyai kapasitas yang sama gitu kan. Boleh jadi ibu tidak baca buku yang satu, kalian baca gitu, jadi saling saling apa ya, saling memberikannya. Ibu harap nanti pertemuan yang akan datang kita saling mengisi gitu ya, jangan semua dijawab oleh ibu gitu ya. Oke, mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Jangan lupa stay at home ya, stay at home, jaga kesehatan karena kondisi negara kita dimanapun sekarang, di mana negara pun dalam kondisi kurang kondusif untuk kita keluar ya. Mungkin hanya itu aja. Kalau ada salah kata dari ibu mohon maaf ya. Kadang-kadang kan ada kesalahan atau malah apa ya, disengaja ataupun tidak sengaja, malah kadang-kadang salah menjelaskan. Oke, baiklah, ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.